Terus selanjutnya ada teori tentang waktu dari Bergson. Kalau ini kemarin waktu kita ngomong waktu sempat disinggung sedikit. Jadi waktu itu ada dua, ada waktu matematis, ada waktu murni. Waktu matematis itu ya waktu yang kalian lihat di jam-jam, kalian lihat di jadwal-jadwal. Dari terbitnya matahari sampai terbenam di barat, berapa jam, berapa menit, berapa detik, itu waktu matematis. Ngaji ini 2 jam, itu waktu matematis. Tapi ada waktu yang lain namanya waktu murni atau duri. Kalau bahasa Indonesia jadinya durasi. Kalau yang matematis tadi objektif. Ngaji ini 2 jam berarti 120 menit. Tapi kalau durasi ini sifatnya subjektif, sesuai kesadaranmu masing-masing. Pak, 2 jam itu lama loh Pak. Ada yang 2 jam itu cepat Pak, harusnya lebih panjang lagi, ditambahi tanya jawab lah, ditambahi ngobrol apalah, ditambahi. Nah, itu sifatnya subjektif. Jadi ya sama kayak kemarin saya contohkan Einstein itu kan, kalau ketika dia ditanyakan relativitas itu apa sih? Ya relativitas itu antara kamu duduk di atas kompor 1 menit dengan duduk bareng cewek cantik 1 menit. Itu rasanya jauh berbeda. Padahal secara objektif sama-sama 1 menit. Duduk di atas kompor 1 menit rasanya kayak duduk berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi duduk sama pacarmu 1 menit itu rasanya kayak 1 detik, pinginnya 1 jam, bila perlu nginep. Oke. Lah iya kan. Jadi itu durasi. Kamu baru apel berangkatnya jam 8, jam 10 sudah diusir sama Pak Kos kan. Waduh, baru ketemu sebentar ya kita, kan gitu. Jadi itu namanya durasi. Waktu di level dalam, di level kesadaran. Jadi waktu itu kalau bahasanya Bergson malah itulah waktu yang real. Waktu yang nyata. Jadi sifatnya subjektif hanya bagi kita. Kita memahami dunia itu ya lewat durasi ini. Kesadaran kita itu kesadaran durasi hidup kita ini. Misalnya kalian memahami ngaji ini yang 2 jam, itu kan hadir dalam dirimu kan sesuai durasimu masing-masing. Jadi maka katanya Bergson ya yang real itu waktu itu ya yang duri ini, yang durasi ini. Dan ini nanti berhubungan dengan kebebasan, nantinya begitu. Oke. Nah, usually when we speak of time we think of the measurement of duration and not of duration itself. Jadi kalau kita ngomong waktu biasanya ya ukuran waktu yang kita omongkan, bukan durasi itu sendiri. Durasi ini yang dibuang oleh sign, but this duration with sign eliminate, and which is so difficult to conceive and express. Jadi kita ngomong waktu itu selalu waktu yang objektif, padahal hakikatnya waktu itu ya yang subjektif itu. Lama atau tidak, sebentar atau tidak. Kita hidup itu kan dengan kesadaran waktu yang subjektif ini. Kamu kuliah tidak lulus-lulus sampai semester 14. Itu kan durasi namanya. Tapi kan ada yang anak tertentu tidak apa, 14 itu sudah tepat waktu Pak, tidak apa-apa. Waktunya kan memang jatahnya 14. Itu kan penghayatanmu masing-masing. Ada yang stres, ada yang biasa-biasa saja. Itulah durasi, hubungannya waktu dengan kesadaran. Sholat kok lama sekali? Loh, itu lama atau cepat itu durasi, urusan penghayatan. Saya Pak sholat saya cepat, tapi kan
penghayatan saya ini sudah lama, Pak. Misalnya. Iya, itu penghayatan atas waktu ini sifatnya eksistensial. Jadi berkenaan dengan penghayatan hidup kita. Jadi tadi ternyata sisi batin kita lebih kompleks, ada intuisi. Sekarang membaca dunia juga ternyata subjektif, ada durasi. Nah, durasi itulah nanti kuncinya kebebasan. Kita lihat penjelasannya bagaimana. Jika kita mengakui durasi sebagai hakikat kesadaran, kita juga punya kunci untuk mencapai kebebasan. Kebebasan itu apa sih? Kebebasan itu kan kesadaran untuk bergerak, berkembang terus-menerus, dinamis, kreatif, versi kita. Versi kita itu yang mana? Ya sesuai kesadaran kita tadi. Jadi durasi, kalau kita bergerak dengan dasar durasi tadi, menunjukkan kita bebas. Kita melakukan sesuatu sesuai penghayatan kita, kan itu. Kenapa kok tidak berdasarkan waktu yang matematis tadi, Pak? Kalau katanya Bergson, di waktu yang matematis tadi, kehidupan ya matematis, mekanis. Tapi durasi ini subjektif, berarti apa? Penghayatan individual. Kalau kita ikut yang mekanis, berarti kita tidak bebas. Ikutnya yang subjektif, yang durasi tadi menunjukkan bahwa kita itu bebas, sesuai penghayatan kita. Kita berkembang, kita bertindak, kita bekerja sesuai penghayatan hidup kita, tidak diatur dari luar. Makanya durasi tadi ada hubungannya dengan kebebasan. Jadi hubungan antara waktu dan kebebasan. Oke, jadi spontan, tidak mekanis. Exercise of free will is possible by tuning into our internal qualitative experience and acting from there. Bebas itu berarti dari dalam, tidak dari luar. Jadi tidak ada orang kok diperintah untuk bebas. Karena kebebasan itu dari dalam. Silahkan bebas saja. Misalnya itu kan tidak bisa orang diperintah bebas itu dari saya sendiri. Saya mau bebas apa enggak